Tapi Jadi, mereka baik, mereka tidak mengganggu. gimana kamu bisa bilang mereka baik? Kamu kenal sama mereka? Iya, dia ingin berteman dengan saya. Kamu Dia manggil dia mereka apa? satu namanya Alena dan Ah, satu namanya? lagi namanya Lauren. Mereka kakak beradik. Karena Alena dan Iya. Lauren. ini namanya udah ditulis ya. Iya, jadi saya tuh udah menebak dari awal apa yang saya lihat. Dua cahaya, Alena dan Lauren. Tapi saya belum tahu ternyata itu kuntilanak. Iya, Saya pikir Alena dan Lauren yang saya di dalam kepala saya itu adalah sosok yang masih hidup. Ternyata di sini saya melihat ini adalah makhluk halus, arwah penasaran. Dan Alena dan Lauren udah saya tulis dari tadi sebelum kamu ngomong. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. iya. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. Saya boleh minta kanvas kah? Kamu bisa komunikasi sama Alena dan Lauren ini? Bisa. Pada awalnya itu saya tidak tahu kalau mereka makhluk halus. Saya pikir mereka orang biasa sama seperti saya. Tapi mereka bercerita ternyata mata batin saya itu sudah dibuka. Dan saya melihat sosok mereka. Itu sejak kamu mengalami mati suri itu? Iya, sejak saya mengalami mati suri saya jadi bisa melihat makhluk halus. Waktu mereka cerita sebab kematiannya, itu kenapa mereka bilang? Ya, mereka pada saat itu masa penjajahan Belanda ya. Jadi satu orang ini yang bernama Alena, nah dia diperkosa oleh prajurit Belanda itu. Dia diperkosa, tapi dia lehernya ada dia dicekik. Dia cekik, makanya lehernya itu rusak, Alena itu. Alena lehernya rusak. Iya, itu kakaknya. Lauren itu adiknya. Jadi Lauren itu dia mau menolong kakaknya. Nah tapi dia dihajar oleh senjata itu. Dihajar oleh prajurit Belanda dengan senjata tembakannya itu sehingga kepalanya hancur. Makanya mereka meninggal. Mereka cerita ke saya seperti itu. Saya merasakan kehadiran Alena dan Lauren ada di sana. Iya, betul. Betul Mas Roy. Coba deh, orang yang pakai topi itu sama yang 3 orang itu tempatnya kan tempat Lauren dan Alena. Kamu bisa komunikasi sama mereka nggak? Iya, bisa. Bisa. Iya. Silahkan coba kamu tanya sesuatu atau mereka mau apa gitu. Alena, dia hanya tersenyum aja, dia hanya ingin melihat aja. Dia tidak mengganggu. Dia baik kok. Kalau Alena memang sedikit temperamen. Kalau Alena sedikit temperamen, tapi baik sebenarnya. Cuman karakternya temperamen. Kalau Lauren itu dia pendiam, pemalu. Saya melihat Lauren lebih serem daripada Alena ya. Iya betul Mas Roy, betul. Saya melihat yang Karena Lauren dia kepalanya dia hancur. Itu yang dipukul? Iya dipukul oleh senapan itu. Jadi mbaknya selama ini ngelihat Alena sama Lauren itu memang dalam keadaan baik-baik aja. Maksudnya mereka nggak pernah macam-macam. Iya mereka nggak pernah macam-macam. Selalu Mereka hanya butuh teman. Mereka justru menganggap saya seperti kakaknya. Saya sebenarnya agak terganggu juga ya. Karena kan saya bukan hanya melihat mereka, tapi saya bisa melihat pocong, saya bisa melihat genderuwo gitu. Yang lain-lain juga? Iya, saya bisa. Yang nggak utuh? Iya. Ini di studio ini selain Alena dan Lauren ada juga yang lain?
saya melihat ada pocong juga di sini. Kamu bisa ngeliat Iya. gimana? Alena dan Lauren ini orang asing. Ya, dia orang asing Belanda. Saya yakin lama-lama Alena dan Lauren pada suatu saat nanti dia pasti akan pergi jauh meninggalkan kamu si Yanti. Apakah kamu udah siap? Iya, saya siap. Sebenarnya harapan kamu pengen dia pergi apa enggak sih? Ya saya pengen dia pergi dan saya pengen mata batin saya ini ditutup gitu karena saya jadi merasa terganggu. Saya bisa melihat semuanya. Oke, tadi kamu bilang kan Alena sama Lauren suka membantu kamu ya? Iya. Bantu dalam hal apa? Ya itu dalam hal mungkin berteman. Oh itu? Iya, atau mungkin ada laki-laki yang mendekati saya. Dia tahu itu laki-laki tidak baik, laki-laki baik itu dia tahu. Saya ngerasa, jujur ya, mohon maaf, saya ingin menyampaikan pada si Mbak Yanti. Justru Alena dan Lauren yang menghambat pintu perjodohannya. Dan sampai sekarang saya lihat Yanti tuh benar-benar kesulitan sekali untuk mendapatkan pasangan. Karena benar-benar kayak mental, semuanya mental. Iya, betul Mas Roy. Karena tanggapan Alena dan Lauren, dia tidak baik gitu. Semuanya dibilang nggak baik sama dia. Iya, betul Mas Roy. Itu bunyi apa? Kamu juga denger? Aku dengar sesuatu loh, Bay. Iya. Kayak ada suara ketawa. Saya dengar suara orang deh tadi. Iya. Suara nafas orang. Dan saya dengar suara Barusan. ketawa orang. Saya ketawa denger. Kamu ketawa dengar. Ketawa dengar. Tapi saya dengar suara kayak nafas di kuping saya. Saya ngerasa kok ada yang aneh ya. Ini ada yang terlewat nih, kita mundur lagi ke belakang. Belum dibahas. Tadi kamu katanya begitu pulang ke kamar, Iya, lihat ada 2 permata. iya, 2 permata. Begitu saya ambil itu cahaya, dia cahaya, 2 cahaya itu. Nah, dan itu saya merasakan itulah sosok Alena dan Lauren itu. Berarti dari 2 permata itu dong rumahnya? Iya, betul. Tiba-tiba 2 permata itu ada di dalam kamar saya. Itu punya mereka sebenarnya? Iya. Perhiasan mereka? Iya, betul. Hiasannya masih ada. Masih ada. Kebetulan saya bawa ke sini. Mungkin saya bisa ambil dulu. Kau mau lihat nggak, Ron? Kamu izinin nggak? Izinin. Iya, sebentar Mas Roy saya ambil dulu. Siap. Silakan. Baik. Mereka masih ada di sini, Ron. Aku masih lihat mereka masih ada di sini. Karena mereka agak-agak orang luar, jadi warna rambutnya tuh agak-agak kayak coklat-coklat gitu. Aduh, tapi kesini dengan niat baik loh sebenarnya, Yanti. Iya. Karena kalau misalnya ada yang kesurupan, saya wanti-wanti ya. Ini Mas Roy. 2 permata ini yang ada di dalam kamar saya. Dan saya juga ada menemukan benda-benda asing lainnya. Nah, seperti keris, seperti cincin ini itu saya temukan di pekarangan rumah saya. Diberantakin boleh, Kak? Iya, boleh Mas Roy. Dikeluarin. Ini semuanya kamu temuin aja gitu? Iya, tiba-tiba ada di kebun belakang saya, kebun belakang rumah saya. Nah, dan ini cincin ini saya temukan di taman depan. Dan ini gelang ini saya temukan di tanaman saya. Tanaman bunga saya tiba-tiba ada gelang ini. Dan keris-keris ini juga ini ada di tanaman bunga saya. Coba saya lihat ya. Saya ngelihat barang-barang ini negatif.
Ini udah lama sama kamu ya? Sudah lama Mas Roy. Saya ngerasa saya juga masuk ke dalam rumah kamu. Nomor rumah kamu 16. Iya betul Mas Roy. Jadi saya masuk ke dalam sini, pekarangannya ada tanah merah. Sebelum masuk ada batu-batuannya dulu, Bay. Dan kemudian saya ngelihat ada tanah merah dan ada angka 16 di sana. Betul Mas Roy, itu nomor rumah saya. Dan saya ngerasain lagi, ini energi negatif yang bisa membuat orang-orang sekeliling kita jadi negatif juga. Harusnya ini disita sih. Dan saya ngerasa ada banyak makhluk di sini, ada pocong dan kuntilanak yang ada di belakangnya Bayu sekarang. Hah? Dari sana, kamu rapat deh sekarang. Semuanya rapat, tidak ada yang renggang. Dan akhirnya pindah ke situ. Sekarang ada di belakang saya? Iya, di lukisan tersebut, Alena dan Lauren, ya kan? Betul. Entah kenapa ya, saya melihat Alena dan Lauren ya. Dia kok suka banget ya sama sosok Bayu. Iya. Karena apa ya, mungkin karena memang dia butuh pertolongan ketika dia meninggal, diperkosa kan ya. Iya. Jadinya betul. dia butuh pertolongan seseorang kan. Iya. Jadinya dia kayak terbawa-bawa. Itu di belakang kamu itu ada lukisan kuntilanak dengan otak yang berceceran. Yang kedua, lukisan yang kiri, kalau kamu nengok deh. Yang kedua itu lehernya berdarah. Sesuai yang kau bilang. Iya, betul. Betul sekali. Saya minta diupah. Dia bisa dipanggil nggak, Roy? Mungkin dipanggil supaya kita bisa komunikasi. Iya. Gak tau perlu. Kayaknya kita perlu, Medium atau- tampaknya Mbak Yanti sendiri bisa berkomunikasi Bisa manggil. dengan sosok Alena dan Lauren ya. Iya, bisa. Coba kita lihat. Aduh. Ya, sepertinya Alena dan Lauren ini dia suka dengan Mas Bayu. Dia suka dengan Mas Bayu. Suka kenapa? Iya, dia suka karakter laki-laki yang wibawa. Ya, Tapi mereka nggak minta apa-apa sama saya kan? enggak. Kagum dengan Mas Bayu. Ini nggak akan ikut saya kan? Enggak sih. Bisa dipanggil nggak? Untuk kita minta pergi baik-baik. Alena. Lauren, Alena, Lauren datang kemari. Tunjukin kalau misalnya kalian datang ada sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang eksistensi kamu harus kalian tunjukkan. Alena, Lauren datang. Alena, Lauren datang. Tampaknya Alena dan Lauren tidak welcome sama saya ya. Dia akan datang, Mas Roy. Iya, dia sih bakalan datang bentar lagi. Iya, dia. Ya, sebenarnya dia sudah datang dari tadi, tapi dia tidak mau nunjukin full satu badannya semuanya. Eksistensinya. Bisa panggil lagi. Kamu bisa panggil Alena dan Lauren lagi, kita bareng-bareng manggil. Iya, Mas Roy. Alena, Lauren, Alena, Lauren datang. Alena, Lauren datang. Dari sebelah sini. Dia seneng ya Beda. ternyata digambar sosoknya ya. Di sini kenapa energinya beda ya? Iya. Iya. Anginnya beda di sini.
Alena datang kemari. Loren, Alena. Udah datang sih sebenarnya. Ya. Itu Lauren. Ini tim kita kan? Ya itu Iya. tim. Dari Antv. Ini Lauren. Iya, ini Lauren. Lauren masih Loren. Iya, Lauren. Loren, tolong jangan ganggu manusia. tiba-tiba aja gitu. Selamat malam. Mbak. Ini dari tadi di sini. Tadi palanya nggak gini. Mbak. Oh, ini Laurennya ya. Keluar dari tubuh anak ini. Kau pergi kamu dari sini. Harus dipaksa. Pergi kamu dari tubuh anak ini. Udah bisa denger saya belum? Mbak. Kamu bisa kendaliin Jangan kan gitu. teman-teman kamu sebenarnya. gitu, Mbak. Jangan sampai masuk ke orang lain kan. Jangan kesini deh. Jangan kesini Iya, dulu. saya coba Mas Roy. Jangan kesini dulu. Itu tadi yang Lauren. Alenanya? Iya, itu Lauren. Itu Loren. Itu Lauren. Alenanya ada di mana? Alena masih di sini juga. Saya justru pegang ini supaya mereka datang kemari. Bisa panggil juga nggak Alenanya? Alena datang kemari. Panggil Alena datang deh. Alena. Alena. Datang kemari, Alena. Ini dia kenapa? Alena sudah datang ya? Iya, Alena sudah datang. Coba lihat belakang kamu deh. Itu ada Alena nggak di situ? Ada. Tuh lihat deh. Ada yang dada-dadain kamu. Iya. Iya. Itu Alena. Deketin dia deh. Nak, kamu maunya apa sih, Kamu suruh Alena? pergi bisa nggak? Kamu usir dia. Iya, saya coba. Coba. Coba deh omongin. Alena, Geser dulu. Hati itu dupanya kena kaki, pedes loh. pergilah dari sini, Alena. Alam kita sudah Alenanya berbeda. lebih diem ya. Iya. Dia diam aja gitu. Iya. Pergilah. Dia nggak ada Kamu dengan ekspresi loh. tenang, Alena. Nggak ada ekspresi, bener-bener tangannya kayak datar gitu banget. lagi. Alena, Kita ambil dupanya, dia marah nggak ya? dia pingsan kali. Tapi Aku dari kalau tadi nggak mudah tapi ngeliat kita dia. harus ajak komunikasi biar dia keluar. Alena, selamat malam. Alena, Di sini ada permen nggak? kamu tinggalin ya orang ini. Nangis dia. Kamu tinggalin ya. Kamu jangan nangis. Alamnya Udah berbeda. beda. Saya ambil ya. Saya ambil. Alena, Oh, siap-siap di take out dong. Alena. Pergilah kamu sekarang, Alena. Alam kita berbeda dan kamu harus tenang di sana, Alena. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu bisa lebih tenang di sana.
God. Mukanya jadi pucat gitu ya? Mukanya pucat banget. Coba diangkat. Dia nangis. Ternyata setan beneran ya. Iya, betul. Nangis dia, kasihan dia. Itu nangis tadi. Nangis. Dan unpredictable. My God, ternyata kita bermain dengan hantu. Lo ngerti gak maksud aku, Boy? Iya. Kau yang ngeliat dia nangis. Netes. Jadi sekarang saya ngerasa Lena dan Lauren udah gak mau lagi sama kamu. Sekarang mereka udah pergi ya. Iya. Mereka tuh sebenarnya cuma pura-pura baik sama kamu. Tapi mereka tuh pergi tuh tadi nangis. Itu tadi kepanasan. Saya pengen kamu hidup tenang. Satu lagi, ini semua dibuang ke laut. Mudah-mudahan jangan berteman lagi sama yang begini-begini. Dan kalau selama ini kamu bisa ngelihat hal-hal yang nggak kasat mata Nih. gitu, mudah-mudahan dengan ini dibuang, airnya kamu bisa ketutup tuh. Iya, Gak bisa lagi ngelihat hal-hal gaib lagi ya. iya Mas Bayu. Selamat ya buat Yanti. Udah lepas dari si Alena dan Lauren. Saya turut senang sama kamu. Tapi ya kamu harus berdoa juga sama yang di atas. Iya, iya Kalau Mas. misalnya kamu sering doa gitu, makhluk gaib atau makhluk halus tuh nggak berani deket sama kamu. Ya, Terima kasih Mas Roy. iya terima kasih Terima kasih, sama-sama Mas Mbak Roy. Yanti. Terima kasih Mbak ya. Iya, terima kasih Mas Ini Bayu. dibawa ya? Mbak, Sama-sama. Terima kasih. Silakan. baiklah. Saya permisi dulu. Ini dibawa aja. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Makhluk gaib hanya berpura-pura baik dengan kita. Padahal mereka hanya ingin menyesatkan kita. Dan partisipan yang berikutnya akan kita hadirkan malam hari ini. Saat ini Roy Kiyoshi akan menuju ke war room untuk memilih partisipan yang akan diajak ke depan meja kejujuran. Malam ini saya akan memilih satu dari 9 partisipan kita yang memiliki masalah gaib. Dan dia bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Dan sekarang dia diteror oleh makhluk tersebut dan menderita. Dari 9 partisipan kita akan memilih satu. Silakan untuk ke belakang semuanya. Dan saya akan memilih satu partisipan dengan permasalahan kehidupan, jimat, pesugihan, dan kematian. Dan saya akan memilih tangan dia. Silakan duduk di sana. Silakan duduk semua. Terima kasih Roy. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa dan tanggal lahirnya? Nama saya tanggal Dengan lahir 03 12 1992. 3 10 16. Bingung gak lo? Jadi sebenarnya di sini kamu nomornya 52 ya? Iya, Baik, jadi sebenarnya rumahnya ini saya nggak tahu kenapa punya perasaan gak enak sama sekali berhubungan dengan rumah. Dengan
rumah. Oke, Ya. kamu kenapa milih Icat sebagai partisipan kita? Kalau dilihat dari angkanya semuanya jelek ya. Jadi saya memilih Icat secara random dan saya merasakan kasus-kasus yang sangat fatal dan sangat unik dan merugikan itu juga bisa jadi inspirasi buat pemirsa di rumah juga bagaimana cara mengatasi gitu. Nah, sang Icat ini nih gak sengaja saya pilih itu berdasarkan intuisi saya, kayaknya saya pengen bahas nih orang nih tangannya karena ada sesuatu hantu kayak energi gaib gitu, energi hantu, arwah gentayangan dan roh-roh penasaran seperti itu. Iya. Selama ini Mas Icat pernah nggak berurusan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu? Kalau selama saya hidup belum pernah sih sama sekali, tapi semenjak saya menempati rumah itu saya baru pertama kali ada pengalaman bersama makhluk-makhluk seperti itulah. Tadi saya sebutin nomor berapa? 52. 52. 52. Ini rumah kamu kan? Iya, Apa rumah om atau rumah... sebenarnya itu rumah pemberian dari tante saya, Mas Roy. Jadi itu saya punya keluarga dulu lumayan mapan lah dibilang, lumayan kaya raya. Hasil kerja keras bapak saya, tapi semenjak almarhum meninggal, bapak saya meninggal sekitar 5 tahun lalu karena penyakit komplikasi. Kami sekeluarga jadi jatuh miskin. Ibu saya menjanda dan saya sebagai tulang punggung keluarga, anak sulung harus kerja keras banting tulang. Tante merasa kasihan kepada kami sekeluarga. Jadi dengan rasa terima kasihnya dia, soalnya waktu itu selama ayah saya hidup, waktu tante saya baru berkeluarga, itu mereka masih susah, dibilang masih kurang mampu. Terus ayah saya membantu keluarga tante dengan kekayaannya, dibantu keluarga tante sampai tante sekarang punya suami yang mapan juga. Om saya mapan sekarang. Jadi pemberian rumah ini sebagai rasa terima kasih. Jadi Mas Icat Ya. mendapatkan rumah dari Tante, tantenya ya. sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Iya benar. Karena selama ini hidupnya dibantu oleh keluarga yang Mas Icat. Iya benar Mas Bayu. Nah terus masalahnya di mana? Masalahnya sekarang setelah rumah itu udah saya sempat tempatin dari 2015-an lah. Nggak lama sih saya merasa nggak nyaman sama rumah itu. Apa yang bikin gak nyaman? Selama 1,5 tahun saya tempatin, banyak kejadian-kejadian aneh masih yang saya alami. Misalnya? Seperti waktu saya beraktivitas, saya lagi nonton TV, lagi makan, lagi masak di dapur, itu ada yang mengganggu, ada yang Iya. ngikutin gitu. Tapi pas saya ngeliat sekeliling, kok nggak ada orang, kayak ada yang ngejar-ngejar saya gitu. Ada yang Ada suara langkah iya, kaki. langkah kaki betul pas lagi tidur. Terus kalau tengah malam badan saya suka ngerasa panas gitu, padahal AC dinyalain. Ini rumahnya Mas Icat ini berhantu. Roy. Iya, kalau dilihat dari ini saya hitung-hitung, akhirnya angka 1. Dan ini rumahnya sebenarnya berhantu loh.